Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma shfi maradana wa mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Amma ba'd. Ikhwati fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita kembali memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengaruniakan sangat banyak nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat tersebut yang kita rasakan saat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat mempelajari agamanya, dapat mentadabburi ayat-ayatnya, meningkatkan ilmu dalam yang berkaitan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita, mendorong kita untuk meraih ridha dan surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikut setia beliau hingga hari kiamat nanti. Ahibati fillah, dengan bermajelis ilmu, hendaknya kita menyadari bahwasanya ini merupakan nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita semua dalam mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita untuk kembali memuhasabah diri kita, bahwa seringkali dalam keseharian kita, kita lupa akan tujuan hidup kita. Kita lupa bahwasanya ternyata kita disibukkan dengan banyak hal yang sebenarnya tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Kita seringkali lupa. Olehnya itu, kita dituntut untuk saling mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, saling ingat, mengingatkanlah. Karena sesungguhnya peringatan tersebut akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang ada keimanan di dalam hatinya. Kita berharap semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang beriman, yang mendapatkan manfaat dari saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasehati. Di antara hal yang seringkali membuat kita atau yang seringkali terlupakan dari diri kita adalah amalan-amalan ringan, bacaan ringan, zikir yang ringan, akan tetapi memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dengan surat yang akan kita tadabburi secara singkat pada kesempatan kali ini, yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Kita kenal juga dengan Qul huwallahu ahad. Surat yang mulia ini surat yang sangat pendek. Bahkan di antara surat yang kita hafalkan sejak kecil, dihafalkan oleh anak-anak kita. Bahkan di antara surat yang paling sering kita baca mungkin dalam keseharian kita ataupun di dalam sholat kita. Sayangnya, sebagian dari kita mungkin membaca surat yang mulia ini dalam sholat hanya karena surat ini adalah surat yang pendek. Hanya karena surat ini adalah surat yang ringkas. Sehingga
Kapan surat ini dibaca? Hanya ketika kalau terburu-buru saja. Tidak sempat ditadabburi maknanya. Padahal makna yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas ini itu sangatlah dalam. Ya, bahkan disifatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya surat Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga isi Al-Quran. Ya, diriwayatkan dalam beberapa riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata kepada para sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ayajizu ahadukum ayyaqra'a thulutsal Quran. Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran fi lailah, dalam satu malam? Fasyaqqa alaihim dzalik. Dan itu merupakan sesuatu yang berat bagi para sahabat. Lalu mereka berkata, ayyuna nutiqu dzalik? Ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, siapa yang mampu di antara kami membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-wahidul al-wahidus samad, Allahu wahidus samad, thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Di dalam hadis yang lain, ketika salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia sedang di dalam salat malamnya. Sahabat ini senantiasa membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat salatnya. Sahabat yang lain yang mendengarkan sahabat ini membaca surat Al-Ikhlas di dalam setiap rakaat qiyamul lailnya, itu seolah-olah meremehkan. Si fulan qiyamul lail tapi cuma baca surat Al-Ikhlas saja, surat pendek saja. Kemudian ketika sampai di pagi hari, sahabat yang mendengarkan itu mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, si fulan tadi malam qiyamul lail, akan tetapi dalam setiap rakaatnya ia hanya membaca surat Al-Ikhlas saja. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, innaha la ta'dilu thulutsal Quran." Demi zat yang jiwaku berada di tangan, demi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya surat itu yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian sahabat, bahkan di zaman kita saat ini, surat tersebut setara dengan sepertiga isi Al-Quran. Begitu pula dengan hadis-hadis yang lain. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau sholat selalu mengakhiri bacaan sholatnya dengan surat Al-Ikhlas. Ketika imam, ada sahabat yang menegurnya, kemudian mengadukannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat yang mengadu, saluhu bi ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanyakan kepadanya. Tanyakan kepada sahabat yang selalu menutup baca rakaatnya dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Ketika ditanya, sahabat ini menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena isi dari surat Al-Ikhlas ini berisi tentang sifat-sifatnya Allah yang Maha Penyayang. Dan saya sangat senang, sangat cinta untuk selalu membaca sifat-sifat Allah yang saya cintai. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhbiruhu anna Allah yuhibbuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, kabarkan kepada sahabat tersebut bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Subhanallah. Surat yang sangat singkat, yang sering kita baca, akan tetapi kalau kita renungkan maknanya, niscaya akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berusaha untuk menghadirkan makna dari surat yang mulia ini setiap kali kita membacanya. Sebelum kita masuk dalam tafsirnya, kita jelaskan secara singkat makna dari thulutsal Quran, bahwa
Surat Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Apakah yang dimaksud apabila seseorang sudah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, berarti dia sudah membaca Al-Quran, sudah khatam Al-Quran, atau seperti apa? Para ulama menjelaskan bahwasanya surat Al-Ikhlas atau di dalam Al-Quran itu ada 3 pembahasan utama. Yang pertama tentang ahkam, hukum-hukum, halal haram, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat dan seterusnya. Yang kedua tentang akhbar, kisah-kisah, ataupun di antara ulama ada yang berkata bahwa tentang janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan kebaikan akan dijanjikan dengan kebaikan, siapa yang melakukan keburukan akan ada keburukan yang setimpal yang akan menimpanya. Ini bagian dari isi Al-Quran. Dan perkara yang ketiga adalah perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Dan Al-Quran atau surat Al-Ikhlas itu sepenuhnya murni hanya membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu ia dinamakan atau disetarakan dengan thuluts Al-Quran. Para ulama yang lain ada yang mengatakan bahwa pahalanya membaca surat Al-Ikhlas, apabila seseorang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, itu seperti ia mendapatkan pahala membaca seluruh Al-Quran. Ya, akan tetapi bukan berarti bahwasanya ketika seseorang membaca surat Al-Ikhlas berarti ia tidak perlu membaca surat-surat yang lain. Tidak. Tidak menggugurkan kewajiban ya membaca surat-surat yang lainnya. Tidak. Tidak dikatakan bahwa kalau saya sudah baca Al-Quran atau Al-Ikhlas 3 kali berarti sudah khatam Al-Quran. Tidak. Akan tetapi mendapatkan pahala yang sangat besar. Ini di antara amalan ringan yang dijanjikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana seseorang yang salat di Masjidil Haram ya, dijanjikan pahala mendapatkan pahala yang setara dengan 100.000 sama dengan 100.000 kali salat di tempat yang lain atau yang salat di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi di Madinah ya, itu setara dengan salat 1.000 kali di masjid yang lain. Akan tetapi bukan berarti kalau sudah sholat di Masjidil Haram atau sholat di Masjid Nabawi, berarti tidak sholat lagi di masjid yang lain karena sudah mendapatkan eh, pahala yang sangat besar tersebut. Tidak. Tetap wajib untuk sholat di tempat yang lain, akan tetapi dia telah melakukan atau mendapatkan pahala yang sangat besar dengan sholat di sana. Begitu pula dengan orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca surat Ikhlas 10 kali, niscaya Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di surga. Ini adalah keutamaan yang sangat besar yang seringkali kita lalaikan. Ringan. Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mengulang-ulangi Al-Ikhlas 10 kali? Mungkin 10 menit pun tidak sampai. Kan tetapi kita harus akui bahwa seringkali dalam satu hari yang memiliki 24 jam, lebih dari 1.000 menit kita lalui begitu saja tanpa mengulang-ulangi ayat ini. Ataupun membacanya hanya dengan sambil lewat saja. Ya. Akan tetapi semoga setelah ini kita senantiasa ingat dan berusaha memahami maknanya dengan baik dan juga mengamalkan konsekuensi dari pemahaman yang benar terhadap surat yang mulia ini. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca surat yang mulia ini di beberapa waktu tertentu, ya, seperti kalau seseorang di dalam sholat witir disunahkan kita untuk membaca surat Al-Ikhlas, di sholat sunnah sebelum subuh, di sholat sunnah maghrib, di apa
salat sunnah ba'da tawaf, ataupun di malam hari sebelum tidur, kita disunahkan untuk membaca surat yang mulia ini. Ya. Hendaknya sekali lagi kita berusaha untuk senantiasa merenungkan maknanya setiap kali kita membacanya di waktu-waktu yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun di dalam salat kita. Taib. Ahibati fillah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan tafsir. Ya, kita akan membahas secara singkat tafsir dari surat Al-Ikhlas ini. Surat ini diturunkan di kota Makkah sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika kaum musyrikin bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, unsub lana rabbak. Kaum musyrikin bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebutkan nasabnya Tuhanmu, sebutkan nasabnya Rabbmu, yang mana mereka seolah-olah mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengejek Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah mereka ingin menyamakan Allah dengan makhluk, yang mana makhluk memiliki nasab, memiliki orang tua, memiliki garis keturunan, ya, dan itu yang diminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat yang mulia ini untuk menjawab pertanyaan kaum musyrikin tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya dialah Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutunya. Allah satu-satunya Rabb yang menciptakan kita semua. Allah satu-satunya Rabb yang menciptakan alam semesta. Satu-satunya Rabb yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, yang Maha mengatur. Tidak ada sekutunya. Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita meyakini perkara-perkara rububiyah, bahwa Allah Esa dalam perkara rububiyahnya, maka kita pun mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara uluhiyah, dalam perkara ibadah kita kepada Allah. Kita tidak menyembah selain Allah. Kita mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata. Kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya ilah, satu-satunya Rabb yang pantas untuk kita sembah, yang pantas untuk kita persembahkan segala bentuk ibadah kita, dan tidak pantas kita persembahkan atau kita sekutukan Allah dengan selainnya, apapun itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Esa. Ini ketika kita menanamkan keyakinan ini dalam hati kita, niscaya hati kita senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita senang, maka kita yakini bahwa kenikmatan yang kita terima itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula ketika kita tertimpa musibah, maka kita meyakini bahwa ini tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kembalikan, ya, kepadanya, dan tidak menjadikan seseorang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sesuatu yang lain. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah as-samad. Para ulama berbeda dalam menafsirkan kalimat as-samad ini dalam perbedaan yang banyak. Akan tetapi para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa perbedaan para ulama dalam menafsirkan kalimat as-samad ini itu adalah perbedaan yang sifatnya tanawu', tidak saling bertentangan, akan tetapi itu saling melengkapi, ya. Dan di antara makna yang paling baik dalam menafsirkan kalimat as-samad adalah Allah adalah zat yang al-mustaghni an kulli ahad, yang tidak membutuhkan segala sesuatu, wal muhtaju ilaihi kullu ahad,
dan bahkan segala sesuatu atau semua makhluknya butuh kepadanya. Allah tidak butuh dengan makhluk, tetapi justru sebaliknya. Makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, itu berarti Allah butuh dengan ibadah kita. Tidak sama sekali. Jangan menganggap bahwa kalau kita bermaksiat itu berarti akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Sebaliknya, dengan ibadah kita, kita tunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah. Kita butuh untuk beribadah. Kita butuh untuk mengingat Allah. Kita butuh untuk mentadabburi ayat-ayatnya. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Oleh itu di dalam hadits qudsi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Allah secara langsung bahwasanya apabila seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir dikumpulkan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum." Ya, semuanya memiliki derajat ketakwaan yang paling tinggi. Mazada dzalika fi mulki syai'a, kata Allah, ketakwaan seluruh makhluk tersebut tidaklah menambah kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kalau seandainya semua umat manusia, semua umat baik dari kalangan jin ataupun kalangan manusia, yang pertama sampai yang terakhir, semuanya itu memiliki hati yang paling buruk, yang paling fajir, niscaya itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Allah yang Maha Kuasa, bagaimanapun keadaan makhluknya. Ini hendaknya menyadarkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Allah yang maha sempurna dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya. Kita yang butuh, kita yang bergantung kepadanya. Kita semua ini fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita miskin di hadapan Allah yang Al-Ghani, yang Maha Kaya. Kita ini dhaif, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Al-Qawi, yang Maha Kuat. Begitu pula dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Selanjutnya, ahibati fillah, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yalid wa lam yulad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Subhanallah. Sebagian makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu mengejek Allah. Mengejek Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah itu memiliki anak. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lupa atau mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani ataupun kaum musyrikin, itu mengejek Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasara mengatakan bahwa Isa itu adalah anaknya Allah. Orang-orang musyrikin, ya, sebagaimana dikabarkan Allah dalam Al-Quran, mengatakan bahwa para malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Ta'ala Allahu an dzalik. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka katakan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lam yalid, tidak diperanakkan. Lam yalid, tidak beranak, ya. Yang mana kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, tentu sesungguhnya itu menunjukkan bahwa Allah memiliki sekutu. Ada keturunan yang mirip dengan Allah, dan itu Allah Maha Suci dengan perkataan tersebut. Dan Allah tidak pula diperanakkan. Karena sesuatu yang lahir itu akan berakhir dengan kematian. Sedangkan Allah adalah zat yang paling pertama yang tidak diakhiri dengan oleh segala sesuatu apapun. Allah akan tetap
ada. Allah akan tetap kekal, ya, selama-lamanya. Olehnya itu, dari sini kita menyadari bahwa betapa besar gangguan, ejekan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak ini. Ya, di dalam hadits qudsi atau di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ahadun asbara ala adan sami'ahu min Allah." Tidak ada zat yang lebih bersabar dari gangguan yang ia dengarkan melebihi kesabarannya Allah Subhanahu wa taala. Yad'una lahu walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Allah mengetahui dan mendengar hal tersebut. Sesuatu yang sangat menyakitkan dalam pengingkaran, ya, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mengaruniakan kepada mereka yang mengejek Allah tersebut dengan keselamatan, ya, perlindungan di dunia ataupun dengan rezeki. Allah masih mengaruniakan rezeki kepada mereka. Bahkan banyak di antara orang kafir yang kaya raya. Sekali lagi ini tidak menunjukkan bahwa Allah ridha dengan mereka. Jangan sebagian kaum muslimin tertipu, ya, mengatakan bahwa seolah-olah orang kafir tersebut diridai Allah Subhanahu wa taala karena kaya. Tertipu dengan kekayaan, tidak. Justru itu menunjukkan bahwasanya harta kekayaan seseorang tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Ya. Di dalam hadits qudsi yang lain Allah Subhanahu wa taala pernah berkata bahwasanya syatamani ibnu Adam wa ma yanbaghi lahu ay yashtimani. Anak Adam, manusia itu mencelaku padahal tidak pantas bagi mereka untuk mencelaku. Wa takadzdzabani wa ma yanbaghi lah, dan mereka mendustakanku padahal tidak pantas mereka untuk mendustakanku. Amma syatmuhu faqauluhu inna li walada. Adapun celaan mereka kepadaku adalah perkataan mereka bahwasanya aku memiliki anak. Wa amma takdzibuhu faqauluhu laisa yu'iduni kama bada'ani. Adapun pendustaan mereka kepadaku adalah perkataan mereka bahwa tidak mungkin ada yang menghidupkanku kembali sebagaimana aku diciptakan. Ini adalah bentuk ejekan dan kedustaan orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghukum, mengadab semua orang kafir, ya. Ini menunjukkan betapa penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat. Ahibbati fillah, dalam poin ini kita juga penting untuk saling mengingatkan bahwa ketika orang kafir mengejek Allah Subhanahu wa taala dengan ejekan yang keji seperti ini, mengatakan bahwa Allah memiliki anak dan seterusnya, ya, maka dari itu tidak pantas bagi kita kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengimani ayat-ayatnya itu, mencintai mereka, bahkan memberikan ucapan selamat kepada mereka ketika mereka melakukan perayaan-perayaan. Sebaliknya, kita dengan keimanan kita mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Ya, kita diharamkan untuk mengucapkan selamat atas perayaan-perayaan mereka. Haram bagi kaum muslimin untuk mengucapkan selamat Natal misalnya, yang mana kita ketahui bahwa umat Nasrani merayakan Natal itu seperti merayakan hari lahirnya Nabi Isa sebagai anaknya Allah, bukan sebagai nabi. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah anaknya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Mereka mengatakan bahwasanya Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang itu memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda.
Sesungguhnya engkau telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar, yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu pecah dan bumi itu terbelah dan gunung-gunung itu runtuh. Dengan perkataan tersebut, anda'u lirrahmani walada. Karena kata-kata mereka yang menyangka bahwasanya Allah itu memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Padahal tidak pantas bagi Allah yang Ar-Rahman itu memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Sesungguhnya semua makhluk yang ada di langit ataupun yang ada di bumi ya akan datang di hari kiamat nanti dalam keadaan hamba ya, sebagai hamba setiap manusia. Tidak ada yang sebagai anaknya Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu dari ayat yang mulia ini kita diingatkan ya bahwa kalau ada orang yang merayakan perayaan yang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, kita tidak pantas untuk mengucapkan selamat kepadanya. Seolah-olah kita mengucapkan selamat atas kekufurannya padahal mereka adalah orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka mati dalam keadaan kafir, niscaya mereka akan masuk neraka. Wal'iyadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bentuk kekufuran dan mencintai kekufuran. Kemudian, ahibati fillah, di dalam ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir ini merupakan takkid, penegasan atas ayat-ayat sebelumnya ya. Tadi katakan bahwa sejak awal, di awal ayat Allah yang Maha Esa ya. Allah tempat kita semua bergantung dan Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Ini menunjukkan bahwa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak memiliki atau tidak ada sesuatu yang setara sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kadar itu tidak boleh ketika seseorang membayangkan sesuatu atau menyebutkan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian terbesit di dalam dirinya Allah itu mirip ini dan mirip itu. Tidak. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ahibati fillah rahimanillah wa iyyakum. Ini tafsir singkat di dalam surat Al-Ikhlas yang semoga dari tadabbur singkat kita dalam membaca ya, mendengarkan makna dari ayat-ayat surat Al-Ikhlas ini semakin membuat kita berusaha untuk mendalami maknanya dan juga menghadirkan makna-makna tersebut setiap kali kita membacanya. Sebelum kita tidur, kalau kita membaca surat Al-Ikhlas bersama Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dan yang kita renungkan maknanya. Kita hadirkan maknanya. Ya, ketika kita sholat sunnah sebelum subuh misalnya, ya, yang mana kita membaca surat Al-Ikhlas bersama surat Al-Kafirun, kita renungkan maknanya. Yang mana dengan merenungkan makna tersebut, insya Allah itu akan semakin memperkokoh keimanan seseorang, memperkokoh tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak lupa untuk kita senantiasa berusaha meraih pahala yang besar dengan banyak-banyak mengulang-ulangi surat yang mulia ini, tentunya dengan menghadirkan maknanya setiap kali kita membacanya. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini kajian singkat kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita kepada ridha dan surganya. Allah taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.